Di ujung timur Pulau Jawa tersembunyi sebuah keindahan alam yang masih asli dan menantang. Selamat datang di Gunung Argopuro, gunung dengan trek terpanjang sepulau Jawa, tempat di mana petualangan sejati menanti bagi para pendaki yang berani. Gunung Argopuro dengan ketinggian puncaknya mencapai lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut bukanlah tugas yang mudah, namun bagi mereka yang merindukan keindahan alam dan pengalaman yang tak terlupakan, Argopuro adalah panggilan yang sulit untuk diabaikan. Setiap langkah di Gunung Argopuro adalah petualangan dalam dirinya sendiri, dari hutan lebat yang menantang hingga pemandangan indah yang terhampar di puncak. Setiap momen di sini adalah hadiah bagi jiwa yang haus akan keindahan alam. Inilah Gunung Argopuro, sebuah tantangan untuk melewati batas-batas diri dan meraih ketinggian yang lebih tinggi. Bersama-sama, mari kita saksikan petualang mendebarkan para pendaki saat mereka menjelajahi keajaiban alam ini. Selamat menikmati perjalanan tak terlupakan ini. Ini adalah Gunung Argopuro, tempat di mana mimpi-mimpi menjadi kenyataan dan healing dari dia yang telah berpaling. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Hidayat Putra Ananda. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan kembali, yaitu sesuai di judul yang teman-teman lihat, yaitu kita akan mendaki Gunung Argopuro. Sekarang kita masih di Malang. Kita mulai start berangkatnya itu dari kota Malang. Sekarang jam 11. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju Probolinggo, yaitu di Besuki dengan menggunakan bis. Nah, dari sini ke Probolinggo dengan menggunakan bis. Setelah itu kita akan lanjut dari Besuki itu ke base camp Bederan dengan menggunakan moda transportasi travel yang sudah kita booking gitu. Mungkin itu aja teman-teman untuk awal ini. Untuk selanjutnya nanti kita ceritakan di perjalanan saja. Oke teman-teman. Gimana mas? Sehat mas? Jadi kita berangkat sekarang. Lanjut perjalanan menuju Probolinggo dengan menggunakan bis. Bis apa ini mas? Bis Harapan Jaya. Harapan Jaya. Lanjut mobil ketiga, mobil apa ya? Menuju Besuki.
jam setengah 6 kita nyampe di mana ini? Guys, kita nyampe di Terminal Besuki. Perjalanan mau ke Argopuro. Stay tune di video kita Selanjutnya. selanjutnya. Ini adalah mobil keempat dari Terminal Besuki menuju base camp Baderan. Halo kawan-kawan semuanya, akhirnya pada pukul 18.30 WIB kita sampai di base camp Gunung Argopuro, yaitu Baderan, via Baderan. Nah, kita tadi menempuh perjalanan dari Kota Malang. Yang pertama itu kita naik Grab dari Kota Malang menuju Terminal Arjosari. Itu kita dapat tadi dengan harga 36.000. Terus kita lanjut perjalanan dari Terminal Arjosari menuju Probolinggo dengan menggunakan bis Patas. Itu dia berangkat pada pukul 13.30, jadi sekitar setengah 2 dia berangkat. Itu lewat tol dengan harga 50.000, tapi sangat rekomendasi karena memang cepat dan tepat waktu gitu. Sekitar 1,5 jam kita sampai di Probolinggo. Terus kita melanjutkan perjalanan lagi langsung pada jam 3 itu. Dari terminal Probolinggo itu kita menuju Besuki dengan bis Agung Krida, itu 22.000 dengan total waktu sekitar 2,5 jam. Tadi pukul 17.30 kita sampai di Terminal Besuki. Terus di Terminal Besuki kita sudah membooking travel. Jadi travelnya dari Terminal Besuki sampai ke sini yaitu tadi pukul 18.30, jadi sekitar 1 jam. Untuk ongkos travelnya itu 400.000 kita berenam. Mungkin itu dulu teman-teman untuk malam ini. Jadi kita istirahat dulu di sini semalam dan kita akan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang di hari kedua kita masih di posko Baderan. Jadi tadi malam kita nginap di sini. Nah, hari ini kita akan memulai trekking menuju ke Sabana Cikasur. Gunung Argopuro sendiri adalah gunung dengan trek terpanjang sepulau Jawa. Jadi akan menghabiskan waktu sekitar 3-4 hari. Jadi nanti untuk hari pertama kita niatnya sampai Sabana Cikasur dulu, terus camp. Posko Argopuro ini sendiri terletak di posko Baderan itu sendiri terletak di Situbondo. Nah, sedangkan Gunung Argopuro itu terletak di wilayah 5 kabupaten: Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, satu lagi Probolinggo. Terus sebagai informasi selanjutnya, sebagaimana gunung-gunung biasanya, Gunung Argopuro ini juga mendaftarnya yaitu via online melalui link BKSDA Jawa Timur, atau buka saja teman-teman di Google daftar Argopuro gitu. Nah, untuk biayanya sendiri itu per hari dihitung, kalau hari biasa itu 20.000, kalau hari libur 30.000. Jadi kami 4 hari, jadi sekitar 100.000 teman. Mungkin itu saja dulu untuk sekarang. Mungkin nanti informasi berikutnya akan kita infokan. Ikuti terus.
Halo kawan-kawan, sekitar setengah jam kita baru sampai di mata air 1 menggunakan ojek. Jalurnya tadi memang parah. Pokoknya kayaknya memang wajib sih naik ojek kalau naik Gunung Argopuro. Tapi kita akan lanjut ke portal menggunakan ojek ini. Oke, Pak. Halo kawan-kawan, akhirnya jam 8.36, berarti sekitar 50 menit, berarti sejam kurang 10 menit kita sampai di portal. Itu dari base camp tadi kita naik ojek. Biasanya orang itu naik ojek sampai ke mata air 1. Jadi ojek untuk mata air 1 itu sekitar 130.000, sedangkan ke portal ini 150. Jadi karena kami karena ada pilihan ya kenapa tidak, kami ngambil sampai ke portal 150.000. Sangat direkomendasiin sih, soalnya memang jalannya terjal sekali dan kayaknya kalau naik Argopuro nggak naik ojek kayaknya kurang sih. Harus ngerasain gimana rasanya naik ojek Argopuro. Itu dia teman-teman, mungkin ini nunggu yang lain dulu, setelah itu kita bakal lanjut ke mata air 1. Pokoknya ujungnya nanti itu ke Cikasur. Kasih Pak. Coba. Mas, makasih. Makasih, Mas. Ayo, Mas, balik, Mas. Teman-teman, sebelum kita berangkat ke pendakian menuju puncak Argopuro via Bondowoso menuju Probolinggo, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Baiklah, persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita berangkat, kita yel dulu guys. Yo. Salah. Argopuro 2023 mantap ya. Coba nih. Oh, ulang belum ya. Argopuro 2023 Mantap. Baik, jam 9.09 kita melanjutkan perjalanan menuju mata air 2. Setelah itu nanti menuju Sabana Kecil, Sabana Besar dan Cikasur. Oke.
Halo kawan-kawan, sekarang jam setengah 11. Kita baru nyampe di Mata Air 2. Jadi dari portal ke Mata Air 2 itu sekitar 1,5 jam kurang. Mungkin kita bakal makan siang dulu di sini, istirahat dulu. Setelah itu kita bakal lanjut ke sabana kecil, terus sabana besar, kemudian baru sabana paling besar yaitu Cikasur. Halo kawan-kawan, akhirnya jam 12 lewat 6 kita sampai di Sabana Kecil. Jadi total perjalanan dari Mata Air 2 ke Sabana Kecil itu sekitar 1 jam. Jadi kita istirahat dulu, baru kita lanjutkan perjalanan. Kita mungkin istirahat, makan dulu, makan siang. Karena masih ada nasi yang kita beli di posko yang dibelikan oleh Pak Samhaji, Bapak Samhaji. Oke, sip. Jam 1.55 Sabana Besar. Halo kawan-kawan semuanya, akhirnya setelah 1 jam perjalanan dari Sabana Kecil kita sampai di Sabana Besar. Jadi kita menunggu dulu teman yang di belakang, mungkin istirahat sekitar 15 menit sampai setengah jam, baru kita lanjut menuju Cikasur. Nah, untuk trekking hari pertama ini kita mungkin akan camp di Cikasur. Jadi hari ini kita cuman niat awalnya cuman sampai Cikasur, cuman bagaimana nanti tidak tahu, tapi kayaknya fix Cikasur. Itu dia teman-teman. Of me, people fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded, can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find, I know I am close, I know I will shine. Back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the jungle. The city keeps me distracted, but I know where I should be. My mama, I'm leaving. Just take your mask off and join me. I know you're dying to see all the
know I am close. Kebun I tae. know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the jungle. Tani selada air. Want to get right off the stress that builds within me. Air ya. Terus kita model sorong. I want to take off my clothes and hang from the tree. Dan di sini nyuci tae. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. Sayur apa lagi? Apa? Selada Sayur air. selada air. Tumis selada air. Dari Sungai Kolbu. Oh, karo Sungai kamu. Kolbu, Argo Karo kamu Puro. Dayat. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, melaporkan dari Sabana Cikasur. Jadi kita sampai kemarin itu di Sabana Cikasur sekitar sore. Jadi perjalanan dari Mata Air 2 ke Sabana Cikasur itu sekitar 3 jam lebih lah. Jadi kita sekarang jam 6 pagi di Sabana Cikasur. Bagaimana kondisinya, Mas? Kondisinya sangat dingin dan luar biasa lah. Tempatnya gokil. Jadi kemarin kita juga dapat itu ya, lihat merak Ya merak-merak banyak di ya. Sungai Kolbu. di Sungai Kolbu. Ada juga yang nginjak merak. Dudukin tai merak juga. Pokoknya kita dapat semuanya hari kemarin. Bersyukur banget. Masya Allah. Kalian harus kesini guys. Wajib kesini sih. Bro, the real Indonesia itu indah, bro. Lelahku terbayar. Kalian di kota sekarang masih tidur pasti kan? Nah, di sini loh. Ini loh view-nya. Sunrise, bro. Sabana Cikasur, bro. Jadi tadi malam itu kita ngecamp di Sabana Cikasur. Ini camp kita, tempat orang-orang camp biasanya. Dinginnya lumayan dingin pol, teman-teman. Nggak tahu berapa derajat. Mungkin 10 ada ya. 10, Di bawah 10 mungkin ada ya, saking dinginnya. Jadi hari ini di hari kedua kita akan melanjutkan perjalanan menuju Ke Sabana Lonceng. Sabana namanya. Lonceng dengan Itu masih 8 jam berjalan dari sini. sekitar 8 jam. Berarti lebih berat dari Ya, hari ini pertama. hari pertama. Ya teman-teman, itu dulu. Jadi di Sabana Cikasur ini merupakan bekas landasan terbang Belanda gitu, teman-teman. Sekitar mungkin sebelum kemerdekaan, tempat landasan pesawat Belanda. Sabana Cikasur ini memang luas, teman-teman. Dan di sini ketinggian 2100 tadi kalau nggak salah, dilihat dari pelangnya. Di lumayan dingin. Gunung Argopuro itu terletak di antara Gunung Raung dan Gunung Semeru, teman-teman. Jadi di tengah-tengah. Nah, Gunung Argopuro itu terletak di Pegunung Hiang. Jadi makanya panjang. Ini pegunungan, tapi ada yang puncaknya itu, yaitu Puncak Argopuro, Rengganis, satu lagi Puncak Hiang itu, teman-teman. Jadi perjalanannya kalau normal kita mungkin bisa 3 hari sampai ke Taman Hidup. Jadi
Kita itu lintas jalur dari Baderen sampai Bremi. Bremi itu adalah jalur turun di Taman Hidup. Karena kita memang kemarin sudah memangkas waktu mungkin sekitar 1 hari karena naik ojek kan. Kalau nggak naik ojek itu mungkin kita bisa menghabiskan waktu 1 hari. Jadi di hari pertama trekking kita sudah bisa di Sabana Cikasur. Nah di hari kedua nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju Sabana Lonceng. Mudah-mudahan kita bisa sampai Sabana Lonceng sebelum gelap. Soalnya kita menghindari jalan malam karena memang jalurnya itu susah dilihat. Dan satu hal lagi yang menjadi daya tarik dari Gunung Argopuro ini adalah yang pertama yaitu tentunya dengan jalur gunung dengan trek terpanjang sepulau Jawa di sekitar 40 km perjalanan. Ada juga yang menyebutkan 60 km itu tapi dari referensi yang saya baca itu kebanyakan 40 km. Nggak tahu yang 60 ini hitungnya dari mana gitu. Nah di Gunung Argopuro ini sangat banyak satwa liar yang langka seperti lutung Jawa. Kita juga kemarin lihat cuman nggak sempat videoin. Terus kita kemarin pas sore-sore itu lewat Sungai Kolbu itu melihat burung merak yang sedang cari makan sekitar 6 ekor kemarin kalau nggak salah. Sekitar 7 ekor. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidup melihat merak liar secara langsung di hutan. Dia juga mengembangkan ekornya begitu cantiknya teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman ceritanya. Nanti kita lanjutkan ceritanya di pos-pos selanjutnya. Sip. Oh, wes, tenang. Ngomong. Chef. Ayo, Mami. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa? Mantap. Teman-teman, kita jam 9 kita lanjut perjalanan menuju ke Cisentor. Oke. Dari Sabana Cikasur menuju Cisentor itu lebih baik diwajibkan pakai celana panjang soalnya vegetasinya tinggi pinggang. Jadi ada duri-duri juga. Jadi harus pakai celana panjang teman-teman. Kalau bisa lengan juga lengan panjang.
Oke teman-teman, jam 12 kita sampai di Cisentor, di sumber air. Jadi berarti perjalanan dari Cikasur ke Cisentor kita memerlukan waktu sekitar 2 jam. Terus kita ketemu teman-teman lain, mas dari Rembang. Mas, Ya. Kita teman dari Rembang. dari Rembang. Salam dari Rembang. Bertiga ya mas? Ya, bertiga. Kenapa nggak mandi sama kayak teman-teman? Gantian aja. Oh, gantian. Oke teman-teman, kita misah dari rombongan, terus ketemu rombongan mas-mas yang juga kemarin camp di tempat sama kita di Cikasur juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita akan mandi. Kita akan mandi. Oke. Mandi di Argopuro. Halo kawan-kawan, sekarang sekitar jam setengah 2. Kita bakal melanjutkan perjalanan menuju ke Rawaembik. Rawaembik. Kalau nuntut kita rencananya lanjut ke Sabana Lonceng dan kita camp di Sabana Lonceng pada hari ini. Si paling
Halo kawan-kawan, alhamdulillah. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, naik turun bukit, akhirnya jam 3:30 kita sampai di Rawa Embik atau Rawa Kambing. Embik. Jadi sekitar 2 jam kurang sedikit kita nyampe di Rawa Embik. Sekarang jam 3:30, mungkin kita bakal istirahat dulu bentar, dan setelah ini kita lanjut ke puncak Sabana Lonceng. Mudah-mudahan bisa kita sampai di Sabana Lonceng sebelum gelap dan kita bisa camp di Sabana Lonceng. Kita makan dulu, makan saonara. Luar biasa bro, gokil. Wah gila. Sabana Lonceng masih 1,8 km. Iya, ayo. Kemungkinan 2 jam. Berarti ini nggak boleh minum-minum ya? Gak boleh minum. No. No drink, no drunk. Sakal minum, sakal ngene tak ada sekarang. Drink. Ora minuminan. Moro kang mas. Ini udah direkam. Iya. Ya amu akhir aja ngarep. Bisa. Yo ketara ku bangsat. Come here, sweetheart. The lights are low, you know what's on my mind. We're all alone, we haven't got much time. I wanna feel your heartbeat next to mine. I love you so, you are my Valentine. Come over here, sweetheart. We're all alone, we haven't got much time. I wanna feel your heartbeat next to mine. So call me sweetheart and kiss me one more time. I love you so, you are my Valentine. Sekitar 1 jam kita berjalan dari Rawa Embik menuju Sabana Lonceng. Tapi sekarang kita belum juga menemukan Sabana Lonceng, dan suhu di sini semakin dingin teman-teman. Jadi pendakiannya juga semakin ekstrim. Tapi dari awal udah ekstrim terus sih, cuman sekarang nih tambah lebih ekstrim lagi. Tuh teman-teman, ditambah dingin dan udaranya itu kering kayaknya. Gitu dulu teman-teman, kita lanjutkan menuju Sabana Lonceng.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di Sabana Lonceng. Disinilah kita akan ngecamp pada hari kedua trekking ini. Di malam ini kita akan bermalam di Sabana Lonceng. Besok baru summit dan lanjut ke Taman Hidup. Untuk waktu yang kita butuhkan menuju Sabana Lonceng dari Rawembek itu sekitar 1 jam 20 menit. Begitu teman-teman. Mungkin kita akan istirahat dulu dan sembari menunggu teman yang lain di belakang, kita akan mendirikan tenda. Kita bakal camp di sini. Bisa disebut ya satu aja biar tahu pas masang kayak gimana pas di foto sih di foto sih Tuh nyangkut raut. enggak bisa kok masukin kanannya miring nah oh panas sih kok Langsung copot cuy. oh iya Panesan. Argobro 2023 Jadi nyendung. Oke teman-teman, sekarang sekitar jam 5.43 kita bakal summit menuju Puncak Rengganis. Setelah itu nanti kita turun, baru masak-masak di camp, lanjut packing, baru lanjut ke Puncak Argopuro, Puncak Hyang dan Taman Hidup.
Akhirnya kita bisa masak lagi setelah kompor rusak tadi malam. Iya, alhamdulillah. Ini masak apa nih, Mbak? Jelly. Tutorial. Tutorialnya seperti jelly biasanya. Kalau nggak pernah masak jelly berarti jangan. Iya, belum pernah jadi tutorial nih. Oke. Gimana cara? Ya, Step by step. masukkan. Kan ini instan ya guys ya. Iya. Tinggal masukin semua terus diaduk terus sampai mendidih. Jangan sampai nggak diaduk. Gitu aja. Berarti airnya nggak perlu mendidih, langsung masukin gitu. Ya, harus gitu malahan. Sama itunya. Ya, harus gitu malahan. Jadi dia harus dimasaknya tuh bareng air sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih dimatikan, dimasukkan asidnya gitu. Asid itu yang marahi seger tuh, yang buat seger. Oh iya. Jadi ini 1 bungkus tadi ya? Ya, 1 bungkus. Berapa itu airnya kira-kira? Ini tadi airnya 700 gram. 700 Ya, atau 700 mili ya. 700 mili, oke. Gitu guys. Oke, siap. Kasih tunjaran guys. Ku bilang Belum. Buat yang laki-laki. Jam 9.15 berangkat dari Sabana Lonceng menuju puncak Argopuro. Hiang. Puncak hiang dulu. Kita ke sana dulu baru ke sana. Argopuro. Wena. Menuju puncak Argopuro. Akhirnya teman-teman kita sampai di puncak kedua pegunungan Argopuro. Pegunungan Argopuro yaitu sekitar setengah jam perjalanan dari Sabana Lonceng. Walaupun treknya sangat terjal sekali, bebatuan, kita harus ngerangkak kayak Spiderman.
Akhirnya kita nyampe di puncak kedua pegunungan Argopuro. Ini dia teman-teman. Itu puncak Hyang. Puncak Hyang, nggak jelas ini ketinggiannya. Kita istirahat dulu bentar sambil nunggu teman. Setelah itu kita lanjut ke puncak terakhir yaitu puncak Argopuro. Jadi setelah Argopuro baru kita nurun. Itu dulu teman-teman. Sampai jumpa di puncak Argopuro. Mantap. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di puncak Argopuro. 3088, sekitar 18 menit dari puncak Hyang. Ini adalah pendakian di atas 3000 mdpl pertama saya. Sekaligus langsung dengan gunung trek terpanjang sepulau Jawa yaitu Gunung Argopuro. Ya, itu dulu teman-teman. Bisalah nanti kita buat foto di sini terus pakai template CapCut. Seleranya tinggi, Argopuro boleh, atau seleranya tinggi 3088 boleh. Kita buat template CapCut. Seleranya tinggi, Argopuro boleh. Mantap mas, makasih mas. Makasih mas, mantap. Argopuro rasmi. Kata-katanya. 2, 3. Oh enak. Enak. Di puncak Argopuro bro, makan pir di kota biasa bro. Nih di puncak Argopuro bro. Argopuro makan pir ya. Perjuangannya berapa hari? Waduh, juga malam. 4 hari baru bisa makan. Untuk pemetaan. Ini loh. Kurang kasih loh, aku loh. Jam 12 kurang 10 menit kita berangkat menuju Taman Hidup. Oke. Mas duluan mas. Oke. Hati mas ya. Nanti naik kan mas? Ya. Turun nggak mas? Ini mas. Ntar ketemu di Teman hidup ya. Oke, temen lagi. lagi. Oke. Oke mas. Duluan mas. Ya, mas. Enggak, simpan sana. Pak duluan pak. Ya, jadi. Halo teman-teman. Kita perjalanan menuju spot terakhir yaitu Taman Hidup. Nah, di sana kita camp terakhir. Terus kita balik lagi dari puncak Argopuro ke puncak Hyang, teman-teman. Baru turun ke Danau Taman Hidup. Jadi sebenarnya itu kita tadi salah jalur, teman-teman. Dari Sabana Lonceng itu ada percabangan jalur. Jadi sebaiknya teman-teman nanti jika ingin ke Argopuro itu ambil yang kanan. Tadi kita ngambil yang kiri. Itu yang kiri itu jalurnya sangat sulit. Dia itu manjat-manjat tebing gitu. Terus sampainya di puncak Hyang. Di puncak Hyang kita harus naik lagi ke puncak Argopuro. Nah setelah itu kalau mau ke Taman Hidup kita turun lagi dari puncak Argopuro menuju puncak Hyang terus baru turun.
Nah, seharusnya jika teman-teman dari Taman Lonceng ambil jalur yang kanan, jadi teman-teman bisa langsung ke Puncak Argopuro, baru Puncak Hyang langsung turun. Nggak kayak kita tadi salah jalur ambil yang kiri, akhirnya kita bolak-balik dari Puncak Hyang ke Puncak Argopuro, Hyang lagi baru turun. Mungkin itu sedikit informasi teman-teman. Kita akan lanjutkan dulu perjalanan menuju Taman Hidup. Akhirnya setelah 1,5 jam perjalanan dari Puncak Argopuro, kita sampai di Cemoro Limo. Mungkin kita istirahat dulu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju ke Taman Hidup. Lalu akhirnya kita sampai di Taman Hidup teman-teman. Jadi perjalanan dari Puncak Argopuro ke Cemoro Limo tadi kita 1,5 jam. Sedangkan normalnya itu biasanya 2 jam sampai 4 jam ya. Terus kita dari Cemoro Limo sampai ke sini sekitar 1,5 jam juga ya. Jadi total perjalanan kita itu sekitar 3 jam 3 jam 26 menit. Karena kita lari, jadi kita duluan. Ini dia, kita ngikutin ini soalnya. Lari. Jadi teman-teman masih di belakang. Ya, Pak. Iya, Taman Hidup, guys. Yes. Ambasador kita, ambasador YouTuber.
Taman Hidup 1973 MDPL. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di Taman Hidup. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kita. Pendakian Gunung Argopuro lintas jalur Baderan Bremi. Sekarang merupakan hari keempat dan hari ketiga trekking. Kemarin kita dari jalur Baderan. Hari pertama kita itu nginap di base campnya. Terus hari kedua baru kita lanjut trekking menuju Cikasur. Setelah itu baru kita lanjutkan ke Sabana Lonceng. Camp di Sabana Lonceng, dan hari ini kita lanjutkan ke sini, ke Taman Hidup. Ini adalah hari terakhir kita camping. Malam ini kita bakal nginap dulu di sini, Taman Hidup. Pagi-pagi besok mungkin kita bakal turun. Untuk turunnya sendiri ada opsi naik ojek. Naik ojek itu dari Taman Hidup ke base camp Remi itu 200. Naik ojeknya sekitar 1,5 jam. Terus tadi kita tanya kalau jalan kaki berapa Pak? Kebetulan bapak-bapaknya 2 orang. Yang satu jawab 3 jam, yang satu jawab 5 jam. Akhirnya kita agak nggak tahu ya, maksudnya belum tahu nih yang pastinya yang mana. Besok ini kita belum tahu apakah kita naik ojek dengan harga 200.000 dari Taman Hidup menuju base camp, ataukah kita akan tetap jalan kaki. Untuk sementara ini kalau saya sih mungkin akan jalan kaki saja ya. Soalnya pertama uang kita juga menghemat gitu loh. Soalnya dari awal kita sudah menghabiskan banyak uang. Besok itu mungkin akan menghemat, kita korbankan tenaga kita 5 jam, andailah 5 jam nanti atau 3 jam. Mungkin itu terasa sebentar, terasa pendek soalnya kita udah berjalan selama 3 hari. Mungkin itu dulu teman-teman. Hari ini kita bakal santai-santai dulu di sini. Besok juga kita bakal santai-santai lagi, menikmati dulu. Jadi malam ini kita camping di sini. Mungkin untuk informasi selanjutnya akan kita kabarkan besok teman-teman. Jadi jangan lupa terus saksikan video ini. Hari ini, wait. Kata-kata hari ini yang penting Halo? sodako. Pemegang sosis. Sekarang dia pemegang. Gimana Mas? Kata-kata hari ini kita masak apa? Tim masak sego ya. Kita tim konsumen. Iya, siap. Alhamdulillah makan hari ini bersama telur dadar, kerupuk tapo beli. Belum masih belum ini oseng-oseng. Sorry ini nanti ini tempe dan tahu bersama Sam Dayat. Halo Sam Sudum Kap Ikim Kap Yos Belum Yul Kap Selimon. Mari berkah guys.
Halo teman-teman, akhirnya sekarang hari keempat kita perjalanan panjang. Jadi tadi malam kita sudah camp di Taman Hidup. Sekarang kita mungkin bakal siap-siap buat pulang. Terus alhamdulillah akhirnya saya sendiri menyelesaikan perjalanan ini. Yang pertama pencapaian saya adalah bisa mencapai gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Pertama saya itu di Puncak Argopuro, langsung di Gunung Argopuro, yaitu trek terpanjang di Pulau Jawa. Sangat senang sekali bisa sampai di sini, juga menjadi pencapaian dalam hidup. Mungkin sedikit informasi buat rekap perjalanan kita, yaitu hari pertama kita dari Malang, perjalanan dari Malang ke base camp itu kita menaiki beberapa kendaraan. Yang pertama dari Malang menuju Arjosari itu menggunakan Grab dengan harga 36.000. Terus dari terminal Arjosari menuju Purbolinggo itu dengan bus Patas itu lewat tol 1,5 jam dengan harga 50.000. Terus lanjut dari terminal Purbolinggo ke terminal Besuki itu menggunakan bis Agung Krida itu 21.000. Terus dari terminal Besuki menuju base camp kita sudah booking travel itu sekitar 400.000 kemarin. Nah, hari pertama itu. Terus hari kedua, berarti hari pertama trekking, dari base camp menuju portal kita naik ojek dengan harga 150.000 itu sampai portal. Kalau sampai mata air 1 itu 130.000. Karena ada opsi kita kemarin langsung ngambil sampai ke portal itu 150.000, itu sekitar 45 menit dengan jarak itu sekitar 10 kilo, lebih kurang 10 kilo. Jadi sangat menghemat waktu hingga 1 hari. Kalau kita berjalan itu menghemat waktu sampai 1 hari. Terus dari portal kita lanjut ke mata air 2 itu sekitar 1 jam 15 menit. Terus kita lanjut dari mata air 1 menuju Sabana Kecil itu sekitar 50 menit sampai sejam. Dari Sabana Kecil menuju Sabana Besar itu perjalanan 1 jam. Dari Sabana Besar menuju Cikasur estimasi waktu yaitu 2 jam. Total perjalanan trekking hari pertama kita adalah dari base camp menuju Cikasur tempat camp pertama adalah sekitar 5 jam 50 menit ya, sampai 6 jam lah. Itu hari pertama trekking. Dilanjut di hari esoknya, hari kedua, di trekking hari kedua adalah kita tujuannya adalah camp nanti di Sabana Lonceng. Untuk detailnya adalah yang pertama dari Cikasur menuju Cisentor itu perjalanan 3 jam. Terus lanjut dari Cisentor menuju Rawa Embik sekitar 1 jam 47 menit. Dari Rawa Embik menuju Sabana Lonceng itu 2 jam perjalanan. Total perjalanan di trekking hari kedua adalah 6 jam 47 menit. Kita bulatkan supaya 7 jam. Itu trekkingnya lumayan berat, soalnya nanjak terus, naik turun bukit gitu. Terus hari keempat adalah, berarti hari ketiga trekking adalah itu dari Sabana Lonceng kita camp terakhir menuju tujuan akhir kita adalah ini Taman Hidup. Jadi detail perjalanan adalah dari Sabana Lonceng kita naik dulu ke Puncak Rengganis sekitar 10 menit itu tanpa menggunakan keril. Terus turun lagi, masak, siap-siap. Terus kita lanjut ke Puncak Hiang dan Puncak Argopuro. Nah, Puncak Hiang itu sekitar 30 menit. Terus dari Puncak Hiang menuju Argopuro sekitar 10 menit, jadi 40 menit ke puncak. Terus kemarin informasi lagi, jadi dari Sabana Lonceng seharusnya teman-teman itu langsung lurus, jangan kiri. Kita kemarin kiri, jadi dari Sabana Lonceng kita ngiri, jadi Puncak Hiang dulu baru Puncak Argopuro. Terus dari Puncak Argopuro balik lagi, seharusnya teman-teman lurus aja, jadi dari Puncak Argopuro langsung Rengganis langsung turun. Nah, terus kita kemarin salah jalur, jadi kita bolak-balik gitu. Rengganis, Argopuro, Rengganis lagi baru turun. Seharusnya teman-teman lurus Puncak Argopuro, turun Rengganis, baru turun. Turunnya itu dari puncak turun menuju Cemorolimo dulu. Kita kemarin menghabiskan waktu 1,5 jam. Terus dari Cemorolimo menuju Taman Hidup itu juga 1,5 jam. Jadi total perjalanan kita di hari keempat ini adalah 3 jam 50 menit. Walaupun cepat karena penurunan, tapi ini termasuk perjalanan yang berat karena menurun. Jadi kita bawa beban, jadi terasa ke kaki gitu. Mungkin itu aja detail perjalanan panjang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan, mohon diberi saran atau ada detail salah nanti mungkin di komen apa yang keliru begitu. Terus jangan lupa dukung terus channel ini. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih. Di Taman Hidup ada mitos kalau kita tidak boleh teriak-teriak. Kalau kita teriak-teriak di Taman Hidup itu kabut auto turun katanya. Karena itulah dinamakan Taman Hidup, karena kalau kita berteriak katanya kabut ini bakal turun. Dan kata bapak-bapak di sini itu memang karena itulah dinamakan ini Taman Hidup. Oke teman-teman, mungkin itu dulu perjalanan kita. Mudah-mudahan kita bisa kesini lagi nanti. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di perjalanan-perjalanan berikutnya. Mantap. Taman Hidup Argopuro.
guys. Guys, turun guys. Guys. Aduh guys. Oke guys. Sekarang gua turun Argopuro guys. Setelah perjalanan 4 hari guys, 4 hari 4 malam guys. Finally gue bisa sampai puncak Argopuro guys. Pendakian pertama dengan ketinggian 3000 guys. Gue sangat bangga guys. Nanti gue bisa pakai itu guys, pakai template CapCut yang itu guys, seleranya tinggi. Argopuro boleh, nah gitu guys. Kalau enggak seleranya tinggi 3088 boleh, nah gitu guys. Ini turunannya terjal banget ya guys. Jujur li gue itu udah capek banget gitu loh. Tapi ya harus dilanjutin guys. Karena kalau nggak dilanjutin ya nggak bisa pulang guys. Sebenarnya di sini ada ojek guys. 200.000 dari Taman Hidup sampai ke base camp guys. Jujur li gue pengen sih, tapi gue itu nggak punya uang guys. Jadi gue jalan aja. Ya begitu guys. Nanti tunggu template kita, foto kita. Seleranya tinggi, aku baru bisa Argopuro, nah gitu guys. Atau seleranya tinggi 3088 boleh nggak, nah gitu guys. Akhirnya gua bisa naik Argopuro guys. Bisa naik gunung dengan ketinggian 3000 guys, di atas 3000 guys. Ini pencapaian yang sangat literally gua bangga banget guys gitu loh. Dan gua langsung naik gunung dengan trek terpanjang sepulau Jawa guys. Jalurnya itu panjang banget guys, terpanjang sepulau Jawa guys. Nah gue itu sekarang udah lumayan letih guys, letih banget gua. Letih nih, ngos-ngosan anggok gua adeknya. Nah tapi ya demi guys semua ini gua buat video buat lulu semua, supaya lo tahu ya, gua kasih tahu nih ya. Pada lo semua, gua ini naik Argopuro guys. Sudah turun gua guys. Jangan lupa tonton video gua ya, di channel YouTube gua Hidayat Putra ya guys. Jangan lupa subscribe channel gua ya. Di like juga, di komen juga boleh guys. Support terus guys perjalanan kita guys. Kita ini buat video ya, buat dokumentasi guys, karena kita pelupa orangnya guys. Jadi buat mengingatnya ya gua videoin aja gitu. Gua videoin, nanti gua upload YouTube. Nah lulu semua nonton lah guys. Soalnya ya berat banget nih guys, serius guys. Lu tahu gak guys, kita banyak banget dapat serangan-serangan guys. Kita kemarin juga lihat itu guys, burung merak secara langsung guys di alam bebas guys. Banyak banget guys, banyak banget loh, sumpah loh. Lo kalau kesini sih harus ke situ sih, karena kesana kesini ya ke situ. Lo harus ke situ guys, ke itu apa namanya, Sungai Kolbu. Banyak itunya guys, banyak merak liar bergerombolan guys. Nah, itu dulu ya guys. Gua sambil jalan lari ini, sambil ngomong juga gua haus guys. Sementara aku nggak go air guys, nggak bawa air gitu loh. Jadi gua harus hemat tenaga guys. Jadi gua harus tuh guys. Ini perjalanan sekitar 3 jam lagi guys. Mudah-mudahan kita cepat sampai bawah guys. Soalnya kita bakal ngejar itu guys, ngejar bis guys. Bisnya nggak tahu di mana. Ya kita ikut teman aja guys. Ya sebagai pendaki pemula gua bangga banget guys bisa naik Argopuro gitu loh guys, di ketinggian 3000 guys. Soalnya gua itu nggak gitu, baru naik gunung guys. Ya gunung-gunung pendek gitu guys, ya ringan lah guys. Jadi gua dari awal gua itu excited banget gitu loh guys, karena gua bakal naik gunung dengan ketinggian 3000, lebih dari 3000, terus sekaligus Gunung Argopuro guys. Bayangkan guys, gunung terpanjang, treknya guys, tersulit juga guys, sepulau Jawa guys. Bayangkan guys. Jadi lo harus nonton guys bagaimana keseruan perjalanan gua guys. Jadi jangan lupa nonton
video gua ya, video YouTube gua, cuma di channel gua guys. Jadi lo semua ini harus dengerin cerita gua sama teman-teman gua juga. Gua terima kasih banget nih guys kepada teman-teman gua tim pendakian Argopuro ini guys, yang sudah bersedia membawa gua ke sini guys sebagai pendaki pemula guys. Akhirnya gua bisa naik gunung guys, ketinggian 3000 guys, 3088. Walaupun ketinggiannya 3088 guys, ini berat banget guys, berat banget, serius deh. Kalau lo harus nyobain, kalau lo mau naik gunung ini guys, lo harus latihan fisik dulu guys. Gua saranin dah, jangan sampai lo naik gunung Argopuro tapi lo nggak ada persiapan fisik guys. Itu dia guys, lo harus persiapan fisik guys. Terus lo juga harus itu guys, selain persiapan alat semuanya, lo harus safety banget gitu loh guys. Soalnya ini panjang perjalanannya guys, di hutan selama 3 hari sampai 4 hari 4 malam guys, bayangkan guys. Jadi lo itu harus safety, menggunakan alat-alat pendakian yang lengkap dan safety. Terus lo juga harus itu guys, harus nyediain budget yang cukup juga guys. Soalnya kemarin itu kita gimana ya, kemarin perjalanan aja transportasi ke base camp kita juga ngabisin uang sekitar 150-an guys per orang. Terus lu juga harus bayar itu guys, bayar di base camp itu apa namanya, pendaftaran. Si maksinya lu harus bayar per hari itu 20 guys, 20 itu kalau hari biasa. Kalau hari libur lu harus bayar 30 guys. Nah pendakiannya ini 4 hari, jadi sekurang-kurangnya lu harus bawa uang 100 buat itu. Terus lagi belum lu harus naik ojek guys. Soalnya gua saranin banget lu harus naik ojek kalau naik ke base camp guys. Itu guys, locol. Jadi sepatu gua ini udah menganga dia guys. Nih guys, mau lihat sepatu gua ini. Nah, ini korban Argopuro guys. Itu dulu ya guys informasinya. Ntar kita perbaiki sepatu dulu guys. Habis banget sepatu gua nih. Capek. Ntar ya guys. Iya lah po. Ini loh guys, parah guys. Ntar ya guys. Oke guys, makasih banyak guys. Itu dulu guys, gua mau perbaiki sepatu dulu. Oke, pas 8 menit. Atas cor ini, jalan dari cor. Gimana lanjut? Oke lanjut guys, nggak berhenti kita. Padahal tempat duduk ternyaman itu. Lanjut lagi. Lanjut. Alhamdulillah ya Allah, kita menemukan air segar. Coba kalau kanan gua. Tunggu lu turun kira lu minum pues. Gus, iya Gus, monggo. Iya mas. Minum saya mas, siap mas. Apa sih ya? Sip. Kita panen guys. Ini baru kentang ya, bukan apa namanya yang kemarin? Sao. Bukan sao ya. Dari mana Pak? Dari Taman Hidup. Oh asal, saya dari Padang. Padang bulan. Alhamdulillah terang. Udah monggo Pak.
sana di Telaga Dewi, terus kita turunnya di Talang guys, di Gunung Talang. Habis panen kentang, sekarang kita panen cabe. Bukan cabe-cabean ya. Nah, selain kentang sama cabe, kita juga tomat, panen tomat. Vrindavan atau masih jauh. Kolam. Hah, yain Pak. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat. Harus numpang sama bapak-bapak tadi. Bapaknya baik banget, masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya lancar Pak. Mantap, bisa ketemu ini. Oke teman-teman, jadi dari Taman Hidup sampai ke base camp Brem itu sekitar 2 jam. Terus dari base camp menuju persimpangan bis itu sekitar 15 menit. Sekarang masih bersama Kak Jia Yamaha, karena selalu di depan, kita selalu duluan, dan masih nunggu teman-teman yang lain gitu teman-teman. Bagaimana? Mantap keluarga, hati-hati. Satu persatu berdatangan. Ayo dapat lihat masa kalian ya. Pasukan di Bekasi. Patas Malang, Duit, mobil angkot dari Probolinggo. Enak. Jam 20.15 berarti sekitar 2 jam perjalanan.